Ya, ternyata sudah nyambung lagi untuk sesi 2. Nampol ngobrol asik minggu pagi online. Sepertinya minggu pagi ini, di hari ini ngobrolnya asik. Karena itu ada beberapa permintaan dari sahabat Indonesia agar dilanjut ke sesi kedua. Hari ini kita ngobrol tentang asik gak asik kuliah di Turki bersama Rais Akmaril. Mudah-mudahan Raisnya juga sudah siap untuk nge-live lagi. Ayo Rais, kita join lagi. Rais, ini pagi ini suasana di Turki itu lagi subuh sih sebenarnya, karena perbedaan waktu Indonesia dengan Turki adalah 4 jam, di mana Indonesia lebih dahulu. Dan Rais sengaja nih habis subuh sudah siap standby di depan kita tadi untuk ngobrol dengan sahabat Indonesia, tentu saja di Nampol Ngobrol Asik Minggu Pagi Online. Acara ini sudah berlangsung selama 2 bulan dan ini adalah bulan ketiga. Nampol ini berlangsung setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Nah, saat ini kita sedang menunggu hubungan kembali dengan Rais untuk melanjutkan obrol kita mengenai asik nggak asik kuliah di Turki. Tadi Rais sudah menjawab bagaimana sih seru nggak serunya kuliah di Turki, apa sih kendalanya kuliah di Turki. Tadi Rais sudah jawab. Sekarang saya coba hubungi Rais dulu ya. Sesi 2. Mungkin Raisnya lagi nyolong-nyolong untuk sarapan dulu kali ya, karena baru selesai sholat subuh. Nah, bagi sahabat Indonesia yang ingin, sudah langsung bergabung lagi. Oke, bagi sahabat Indonesia yang ingin jalan-jalan ke Turki, nanti bisa daftar ya lewat saya. Karena Desember, rencananya tanggal 12 atau 15, saya mendapat tugas untuk ke Turki, dan mudah-mudahan kita bisa berangkatnya bareng. Nah, bareng-bareng nanti kita ketemu Rais juga di sana. Nyempet-nyempetin biar bisa ketemu dengan Raisnya, walaupun ketemunya di pasar. Begitu ya Rais ya. Walaupun Halo. ketemunya di pasar doang ya, kita usahakan untuk tetap ketemu kalau Om Doninya lagi ke Turki gitu ya, Rais Amin, ya. insya Allah. Siap. Rencananya kalau nanti Om Doni ke Turki lagi Desember ini, ya kita usahakan juga untuk ketemu. Nah, sahabat Indonesia yang tadi ingin bertanya kepada Rais, boleh bergabung lagi, boleh menanyakan hal-hal apa sih yang harus misalnya disiapkan kalau kuliah di Turki, bagaimana dengan makanannya, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari di Turki, kemudian apa Hmm, kesulitannya, beberapa sudah dijawab. Ini sudah ada yang bertanya, Angger Hasif. Abi, maaf ya. tadi Oben sholat, Oben panggilannya, sholat Ben zuhur, itu apakah saya. bisa, kenapa, oh Ben, oke, Ben itu saya. Mm-mm. Abi apa? Abi apa? Abi itu kakak cowok. Oh, beda ya, Abi dengan pengertian yang kita biasanya, Abi biasanya kita tahunya ayah ya. Oh, Iya, berarti ayah saya. Abi, kakak. Maaf tadi Ben, saya sholat zuhur, apakah bisa daftar Istanbul University pas S2 melalui jalur beasiswa? Tadi Rais sebenarnya sih sudah menjelaskan, tapi tidak apa-apa. Kalau Rais ingin Ah, menjelaskan lagi, biar Angger Hasif ini lebih jelas, mungkin mm. tadi belum join. Silakan Rais. Ya, tamam kardeşim. Jadi insya Allah bisa ya untuk S2 tuh Istanbul University beasiswa itu karena memang kakak kelas juga banyak, maksudnya yang kenalan Rais yang Rais tahu itu yang S2 memang yang beasiswa, yang untuk mandirinya belum ada sih kenalan Rais yang Rais tahu gitu loh. Jadi terbuka banget kalau misalnya emang teman-teman nih mau S2 di Turki gitu. Apalagi ngambil beasiswa itu lebih ada lah, terbuka gitu. Oke, Rais, boleh tanya nggak sih kalau mahasiswa S1 di sana tuh lebih banyak ngambil jurusan apa sih? Kenapa ya? Duh, Teman-teman Rais deh, komunikasi teman-teman Rais yang S1. Ada kan yang uh, S1-nya barengan Rais juga lebih beberapa. iya, yang Rais kenal sih yang banyak ya komunikasi, tourism, manajemen. Itu. Oke. Komunikasi, Yang tourism. iya, justru yang kayak psikologi cuman Rais sendiri. Ilahiyat juga lumayan nih, ilahiyat apa namanya jurusan teologi banyak lumayan. Hmm. Terus apa lagi ya?
Udah sih, kedokteran baru 2, teman Rais juga itu. Baru. Lagi. Udah sih, itu lebih ke manajemen, terus ilahiyat, kalau Nah, enggak apa namanya tourism, itu banyak. oh, ini kayaknya yang Anggar Hasif ini sudah apa mahasiswa Turki yang ada di Indonesia atau memang ini bahasanya. Nah, ini nih seperti ini nih bahasa Turki yang S-nya aja di bawah ada coretannya lagi gitu ya. Ini Syukur kayaknya ederim artinya tuh terima kasih jadi. ya. Terima kasih Ya, terus Kakak, soalnya masih zuhur ya jadi terlewatkan. Maaf ya. Kalau eh, di saya sih belum ini zuhur, masih lama. iya Ini masih lama di berarti sini, di Pak. daerah Indonesia. Enggak, kalau ini berarti dia ada di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur berarti ya. Nah, Oke. iya dari Guys, ada nggak sih selain soal mandi ya apa nih? kebiasaan-kebiasaan orang Turki yang menurut Rais aneh bagi kita orang Indonesia? Salah satunya yang Om Doni tahu sih kalau kita sholat di masjid bagi kita aneh ya kalau pakai kaos kaki misalnya. Nah, kalau Bener. mereka sih harus pakai kaos kaki malahan. Ada Iya. lagi nggak sih cerita-cerita yang asik, cerita-cerita yang menarik yang beda kali ya kebiasaan-kebiasaan mereka dengan kita gitu. Ya, jadi kalau di Turki itu bener tuh kata Om Doni. Jadi kalau di beberapa masjid bahkan itu memang harus benar-benar pakai kaos kaki gitu. Karena ya di sini sholat orang-orang jarang banget justru yang pakai sendal gitu. Maksudnya kalau keluar-keluar sedikit lah bisa dihitung jari yang pakai sendal. Terus juga memang kemana-mana pakai kaos kaki atau pakai sepatu juga kalau keluar. Dan bahkan kalau misalnya kita pakai sendal juga tetap pakai kaos kaki gitu loh. Jadi kalau di masjid juga kalau habis wudhu itu udah langsung pakai kaos kaki lagi sambil basah-basah kalau misalnya nggak ada kaos kaki ya. Kalau nggak ada tisu itu udah langsung basah-basah lagi. Dan bahkan ada om nih di salah satu masjid di dekat Beyazid itu sampai ada pemberitahuan pakai bahasa Indonesia loh. Untuk kayak Nah, kalau apa namanya kalau habis wudhu tuh pakai lagi sepatunya itu ada di Masjid Nur Rosmaniye di Beyazid. Kayak gitu tuh sampai situ. Terus kalau yang unik lagi mungkin nggak unik sih, maksudnya lebih ke pengetahuan tata cara sholat gitu di Turki. Kalau di sini kan mazhabnya mazhab Hanafi ya, jadi ada sedikit perbedaan ketika kita melaksanakan sholat dengan di Indonesia gitu loh. Itu sih om, kayak kalau di sini kalau misalnya dari penglihatan Rais di asrama ya, kalau di asrama kan ya memang orangnya kayak udah mazhab Hanafi dan mempelajari agama, jadi sepenglihatan Rais di asrama nih tata cara sholat mereka tuh kayak amin itu apa mengucapkan amin setelah al-fatihah itu sir. Jadi nggak kayak Indonesia kan kalau udah habis al-fatihah langsung amin ramean gitu kan. amin. Gitu. Kalau di Turki uh, pelan itu pun kalau misalnya kayak sholat di luar gitu ya itu pelan. Tapi kalau di asrama enggak sih om, apa namanya nggak ngucapin. Terus juga Bismillahnya sir. Mungkin di beberapa tempat di Indonesia juga ada yang sir. Terus juga eh kalau duduk tahiyat akhir, itu duduk tahiyat akhirnya kayak tahiyat awal. Jadi nggak apa namanya itu kalau di Turki kayak gitu. Miring gitu. Nggak miring. Ya, jadi kayak masih kayak tahiyat awal. Terus apa lagi ya? Hmm, ini Ini sih apa apa? kalau orang Turki yang Doni perhatiin, kalau wudhu tuh bener-bener ya mereka tuh kadang-kadang bisa sampai 5 kali, 10 kali wudhu. Kalau mereka belum yakin wudhunya mereka Eh, tuh udah bener-bener sempurna, itu Om Doni perhatiin kayak gitu ya. iya Begitu iya nggak iya. sih? Mhm. Mungkin ya ada ya. Cuman kalau Rais belum sih belum lihat om. Nah, Om Doni waktu sholat di masjid itu apa namanya yang bukan di apa Sultan namanya Ahmed, apa yang cami Sultan Ahmed. Cemberlitas, cami itu apa? Tinur Cemberlitas. Camleja, Bukan. Hah? Camleja. Kok jadi lupa ya? Padahal masjid Di yang kita mana? pasti pasti ke sana. Sultan Ahmed. Kalau tulisan ininya cami masjid apa sih namanya itu? Oh, Jami itu artinya masjid om. Iya iya. Oh, stop. Enggak, aduh, masjid pada masjid terkenal. Enggak, sudah lah ya. Kalau cuma Iya. dilihat di situ orangnya bolak-balik kalau wudhu. Eh, eh, Gitu loh. ya mungkin Nah, ya. sampai mereka merasa sempurna, baru itu selesai. Dan kemudian juga Mm. ikamatnya kan juga beda dengan kita. Iya, Benar nggak? komatnya di sini, benar. Di sini lebih, maksudnya kan kalau di Indonesia Allah Akbar. Jadi kalau di sini Allah Akbarnya 2 kali, terus juga apa namanya, pokoknya di 2 kali, 2 kali, 2 kali semua. Kalau di Indonesia kan ada yang sekali-sekali gitu. Uh, uh.
Nah, ini ada komentar dari Agus Susanto. Alhamdulillah, Kak Rais ambilnya jurusan psikologi. Itu my love subject katanya. Jadi Agus Heeh. Susanto ini juga pengen kalau kuliah ngambilnya eh, psikologi juga. Atau jangan-jangan udah kuliah. Nah, ini pertanyaan lagi dari Agus Susanto. Jurusan yang jarang diminati banyak orang adalah psikologi. Tetapi ke depannya orang-orang pasti butuh psikolog. Banyak orang yang stres, banyak masalah keluarga, keuangan, pekerjaan, cinta, sosial. Ini Agus udah tahu aja. Agus kuliahnya di mana nih? Mungkin Mas Agus nih ini apa namanya jurusan psikologi juga kali ya. Gitu, iya. Asrama sama orang Indonesia doang, katanya boleh dicerita lagi. Nih kakak Ini saya nih, dari ini kakak saya kenapa? yang nanya Om. Sasrama sama Oh, orang Indo. Sasrama sama orang Indo loh, doang. Enggak, sasrama tuh banyak negara ya. Sekarang tuh lebih banyak lagi Om. Di tahun ajaran baru ini justru lebih banyak lagi negaranya. Ada yang dari Lebanon, ada yang dari Somalia, Chad, terus Jepang, ada juga Jepang ya. ada yang dari Jepang. Mualaf dia. Jepang ada, terus Turki, Mesir ada, cuman lagi keluar. Terus apa lagi ya? Yaman ada Yaman. Jadi orang Arab banyak, orang Turki juga ada, orang Indonesia juga banyak di asrama Rais mah. Nah, Rais, kalau tadi kita sudah berbicara bagaimana hubungan dengan orang-orang Turki di sana, dengan mahasiswa-mahasiswa Turki di sana. Nah, Bener. menurut Rais, kalau dengan orang Turki hubungannya baik, gitu kan, apalagi mereka sangat senang dengan teman-teman dari Indonesia, mereka sangat menyambut mahasiswa-mahasiswa Indonesia, apalagi kalau sudah bisa berbahasa Turki, bagaimana mereka bahagia atau senang sekali kalau bisa kita Betul, berbahasa betul. Turki. Iya. Nah, kemudian di asrama itu karena membaur gitu kan ya dari berbagai negara. Nah, Yoi. apakah di asrama itu terjadi ini enggak sih gap-gap gitu loh? Indonesia lo sana, Afrika sebelah sini, mesti kira-kira seperti itu enggak sih? Atau Enggak, biasanya jawabannya ada lah enggak ya? sih, enggak sama sekali. Justru kayak Rais pernah tuh nge-SG yang temen Rais nih, di sini orang Jepang, terus orang Yaman, orang Somalia, orang mana lagi kemarin ya, orang Lebanon. Jadi semua ngobrol aja. Dan kalau ngobrol tuh Om, karena kan bingung ya, apa namanya Karsek tuh kayak apa namanya bahasa banyak nih. Mereka tuh ada yang bisa bahasa Arab, ada yang bisa bahasa Inggris, ada kita ngomong kadang sama orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, bahasa Turki. Jadi kalau Rais ngobrol sama mereka nih, ya campur-campur aja bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa apa namanya, bahasa Turki juga, bahasa Inggris juga. Semua tuh dicampur-campur Om udah. Dan tapi nyambung gitu ya. Nyambung. Mereka mau ngedengerin ya meskipun kadang kan kalau komunikasi ya grammar kita ya kadang ya acak adut aja, yang penting paham lah gitu kan. Kadang juga kita kayak Jadi bertukar bahasa gitu loh Om. Kayak kalau misalnya mereka nyapa kita nih, kok kayak ke saya nih, kayak ngasih tahu, ini loh selamat makan, ini loh selamat menikmati gitu loh. Kalau misalnya lagi makan, selamat menikmati. Itu kita udah kayak ngasih tahu ke mereka gitu loh Om. Jadi mereka kalau ngomong ke kita justru kayak pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi itulah salah satu keasikannya kuliah di Turki yang akhirnya ditemukan Rais tanpa sengaja gitu ya, karena ketemu dengan berbagai bangsa di asrama juga gitu kan. Nah, Nah, akhirnya jadi membaur, bertukar-tukar bahasa, bertukar pengalaman, dan bertukar cerita lah tentang negara bener masing-masing. banget, bener. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Sutian Wawan ya. Sutian Wawan pertanyaannya, antara iqomah dan azan lama nggak sih? Mana nih? Tadi pertanyaannya. Antara Sutiawan. azan dan Ini iqomah itu kayaknya, lama nggak? kayaknya ayah saya deh. Kayaknya ini pertanyaan ngetes nih. Assalamualaikum Abi. Aduh, akhirnya lagi live ditonton. Ini kakaknya, Antara ayahnya ngetes nih, anak saya bener nggak sih di Turki ini? Kemudian, oh tadi Agus Susanto, saya cuma pengamat saja kak. Gitu, Oke. katanya. Antara azan dan iqomah lama. Beberapa waktu lama, ada yang cepat, ada yang lama. Jadi tergantung tempat juga di mana kita sholat. Terus juga kalau di asrama cenderung cepet sih. Kalau misalnya kalau kayak sholat-sholat yang nggak ada qobliyahnya, itu biasanya cepet. Langsung kayak abis azan tuh langsung qomat lagi. Jadi beda-beda tergantung tempat sih, Bi.
gitu loh. Cuman di Oh, sini kalau jawab, eh, yang ini jawabnya apa udah namanya? Abi langsung ya. Iya, Abi atulah. Nah, saya. Terus kalau misalnya apa namanya? Paling sholat sih, sholat yang cepet. Di sini sholat cepet, jujur di sini sholatnya cepet banget sih. Kalau dibilang kalau misalnya kayak sholat tarawih untuk kemarin pas Ramadan itu sholat cepet banget. Kayak Al-Fatihah tuh satu napas. Terus baca Iya, iya, surat-suratnya pendek betul. juga, cepet banget lah pokoknya. Sini sholatnya. Nah, ini tadi ada pertanyaan, kalau kuliah psikologi pengen ambil, oh kalau kuliah, berarti Agus ini belum kuliah, apalagi, oh pengen ngambil kuliah di psikologi di luar negeri juga. Nah, nanti boleh DM-DM-an sama Kak Rais, karena belum kuliah Boleh, boleh. berarti Kak Rais, ya, nanti boleh DM-DM-an, tanya, boleh deh kalau misalnya mau, memang niatnya mau kuliah di luar negeri, dan salah satunya pengen tahu kuliah di Turki seperti apa. Ini ada pertanyaan lagi dari channel, saya tahu nih, karakter orang Turki tadi hilang. Mana sih ini tadi? Ini karakter orang Turki yang paling berbeda dari orang Indonesia. Uh, uh. Nah, ini keponakan Om Doni ini. Apa Om? Kalau dari Karakter penglihatan orang Om deh, Om Turki. yang pernah ke Turki nih. Kenapa? Dari penglihatan Om apa yang berbeda untuk kesan pertamanya kemarin waktu ke Turki? Loh, kalau Om Doni yang ditanya, Om Doni 2 hari cuman di Turki. Enggak sih. Sekali aja Om melihat Kalau Om Doni uh, menurut Om Doni ya, kok dibandingkan ya dengan ketika kita ke Mekah, Madinah gitu misalnya ya, terus kemudian iya, kan karena ke Turki kemarin kan dalam rangka umroh plus Turki. Sekali iya. lagi ya, nanti kalau ada umroh, kalau mau umroh plus Turki datang ke saya. Dan Desember ini juga ada, November Desember ini juga ada program ke Turki. Jadi kalau mau daftar juga boleh daftar ke saya lagi. Oh Jadi iya tetap siap Om. promonya jalan ya. Dan jangan lupa kalau mau berbelanja barang-barang dari Turki, hubungin Rais Akmaril dengan Pasar Turki. Tapi kalau menurut Om Doni, ini di Turki itu orangnya lebih welcome ya dibanding apa ya? Lebih ramah, lebih, ya itu sih yang Doni rasakan dibanding kalau kita misalnya kita kayaknya mereka lebih bersahabat sepertinya dengan kita dibandingkan Ya, dengan uh, ya kalau yang misalnya dari bagaimana penglihatan menurut Rais gini sih Om. Karakter orang Turki itu lebih keras daripada Indonesia gitu. Maksudnya kadang tuh oh ngomong iya teriak-teriak, iya. Jadi lebih ngegas gitu. Kadang tuh kalau di jalan ya orang-orang udah teriak aja terus bingung kita apaan nih. Jadi kadang udah nggak jarang tuh Om, yang namanya di jalan tuh kayak udah teriak-teriak, ribut lah apa. Itu sering banget itu. Ya, jadi kayak mungkin cenderung lebih keras daripada Indonesia kan. Kalau orang Indonesia lebih lemah lembut, terus lebih cenderung ya gotong royong juga. Apalagi Indonesia kadang tuh bawa perasaan, baperan. Padahal kalau kadang orang Turki ya biasa aja, tapi kalau kita kan udah kayak, iya, gimana gitu kan. Gitu. Jadi kalau di Turki mungkin harus menyesuaikan orang Turki itu kadang lebih keras. Jadi kita, terus juga karakternya gini, karena tuh orang Turki nggak mau ribet. Akhirnya kita nih yang harus ngotot gitu, kita yang harus ngebacot gitu. Kadang tuh kayak kemarin tuh Rais ngurusin berkas perkuliahan. Itu sampai udah ditolak berkali-kali nih, gue nggak peduli, gue nggak tahu kerjaan gue, gue nggak tahu harus apa ngapain, ini bukan urusan gue lah, lu harus kesono lah, lu harus kesono. Ya kan kita kesel ya, kita kan maksudnya ini tugas lu gitu, kenapa harus nyampe dipental-pentalin ke sana ke sini. Ya udah, tapi akhirnya kita harus bolak-balik terus, harus berulang-ulang kali ngotot, kita tuh harus ngotot sama orang gitu gitu. uh, jadi ternyata orang Turki ya beda, makanya makanya kalau kita ke Turki jangan cuma yang 2 hari doang paketnya, minimal harus ambil paket yang seminggu gitu. 8 hari kalau Itu saya kan karakter paketnya itu yang 8 hari 5 malam. Jadi bisa kenal orang-orang Turkinya lebih oh, deket gitu ya. itu kan Gitu ya. beda, itu kan Kemarin karena pekerja cuma ya dua Om. hari doang. Kalau misalnya kayak ke pasar kan ke Oke. Biazit, ya kan buat belanja, jadi lebih welcome. Kalau ini kan kayak ke Ya apa namanya, lagi. ke pemerintahannya itu butuh keras sih emang, kayak kita kita yang harus ngotot. Eh, Karena kemarin kita ke tempat-tempat wisata sih ya. Kalau tempat wisata di mana-mana kan memang masyarakatnya diajarkan agar lebih ramah kepada tamu-tamu gitu eh. ya. Terus ini Om, Aslinya eh, Rais tuh saking keselnya kemarin ngurusin berkas gitu ya.
Sampai kepikiran, nih orang Turki bisa nggak sih disogok gitu ya, langsung pakai calo kayak apa kayak lah, biar nggak lama kan kalau maksudnya, karena kan kalau di Indonesia ya udah gampang aja gitu, kalau misalnya ada orang dalam atau apa ya easy aja kan. Kalau di sini, kemarin bener-bener Om Rais itu kesel banget dah, itu sampai pulang pergi setiap hari bolak-balik buat ngurusin berkas kuliahan doang, itu Iya, kesel. tapi hal itu jangan diomongin kencang-kencang di sini. Oh Soalnya nanti iya, ada teman Rais yang orang Turki yang nonton. enggak, orang Turki ini welcome, emang karakternya begitu. Jadi orang Turki itu nggak bisa ya, kita tidak bisa melakukan hal-hal ini lah, kayak nggak bisa ini, nggak bisa di sini. Tapi sekarang kan di Turki sudah kegiatannya sudah banyak yang seperti biasa gitu ya. Tapi Mm-mm. kuliah Rais masih tetap lewat daring, lewat online juga. Belum ada kuliah tatap muka gitu. Belum, tapi beberapa jurusan ada sih Om, kayak kedokteran kalau nggak salah dengar-dengar itu langsung gitu ya, offline. Jadi hybrid sih Om, hybrid. Jadi kadang offline, kadang online. Jadi itu juga. Dan untuk jurusan RAIS juga udah diperpinjangin sih, maksudnya nanti bakal tatap muka. Itu ntar mungkin di semester 2 sih kayaknya Om. Hmm. Ya enggak, soalnya kan untuk wisata Turki kan sudah terbuka nih. Kita sudah Mm. boleh berkunjung ke Turki gitu kan. Sudah banyak Betul, paket-paket betul. wisata ke Turki walaupun dengan tetap protokol COVID-19 gitu kan. Benar. Tapi khusus untuk kuliah atau sekolah-sekolah di sana tetap ya masih belum Masih iya. normal Iya. atau masih belum ada tatap muka. Atau sudah ada Benar-benar. sebagian atau belum ya? Atau bagaimana? Cuman di kampus Rais doang atau misalnya sekolah-sekolahnya gimana? Sekolah tetap masih daring juga. Kayaknya masih daring sih Om, sepengetahuan Rais masih daring. Paling ada mungkin Hmm. beberapa kali ya, beberapa yang udah apa namanya offline gitu. Kayak asrama Rais kan itu udah terbuka Hmm. gitu. Karena asrama resikonya juga udah lumayan gitu kan. Untuk kayak udah apalagi tempat Hmm. tinggal. Tapi udah dibuka Hmm. meskipun kayak protokol masih gitu. Protokol kesehatan tuh Hmm. masih itu sih Om. Hmm. Nah, di asrama sendiri selama COVID ini ada nggak sih yang kemarin-kemarin khususnya pas awal ya, ada nggak sih peraturan-peraturan baru? Karena bagaimanapun di asrama itu kan sekamarnya nggak berdua ya, 20 Rais. minimal Hah? Rais ber-20. Nah, 20. Nah, itu gimana tuh, Rais, ketika awal-awal COVID kan misalnya harus jaga jarak, terus kemudian juga harus hati-hati dengan ya barang-barang misalnya kan. Nah, itu Nah, sementara di sekamar tadi berapa? 20. iya. Itu Nah, asrama apa barang sih sebenarnya? tapi kan asramanya gede Om. Gede asramanya Oh, tuh. gitu. Ya. Heeh. Nah, makanya untuk menghindari pada awal-awal COVID itu gimana aturannya? Tetap seperti biasa gimana Pas seperti biasa? awal COVID nih Om, sedikit cerita aja nih ya, pas awal COVID. Kalau awal COVID itu semua ditutup Om, asrama orang-orang Turki disuruh pulang. Nah urusan kita nih, yang orang-orang luar nih, ini yang sedikit repot Om. Mau pulang bingung, nggak bisa pulang. Mau di asrama nggak boleh. Bahkan sempet nih Om, nih asrama Rais tuh sempet didatengin polisi itu udah 3 kali. Dan setiap datang polisi tuh kita harus sembunyi Om. Oh, oh, oh. Iya sampai kayak Nah, terus? gitu, itu juga. Dan pas awal, kalau misalnya dibilang COVID itu sebenarnya di asrama Rais udah terpapar gitu ya pada saat itu. Orang toh Rais pribadi kena, temen Rais juga beberapa kena. Jadi kayak pas udah di asrama kan sisa 20-an orang gitu ya. Itu sisa orang Indonesia dan orang Jepang dan lain-lain, itu udah sisa segitu aja. Dan itu nggak boleh keluar di situ selama 3 bulan. Akhirnya gini Om, kondisinya kan kita nggak bisa kemana-mana, corona juga udah masuk, udah kayak tinggal nunggu siapa yang bakal jatuh aja gitu, siapa yang bakal jatuh sakit. Orang tiba-tiba teman Rais sakit, besoknya ada lagi yang sakit, terus uh, terus kayak ganti-gantian, terus pas terakhir Rais kena, itu Rais sampai tinggal di kelas, Rais tuh diisolasi di kelas, tinggalnya di kelas. Dan akhirnya kamar tuh dipisah-pisah, kan kamar ada banyak nih. Akhirnya satu kamar tuh cuma 2 orang, kapasitas 20 orang, isinya cuma 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang. Yang COVID, Eh, yang kena, yang terpapar, tinggalnya di kelas, ada yang tinggal di kelas, ada yang tinggal di kamar khusus tamu, ada lagi yang dipisah-pisah Om. Pokoknya kalau yang sakit tuh udah kemarin tuh kalau di asrama ya udah diendapin aja selama 2 minggu tuh Ras, gak boleh kemana-mana, di kelas aja udah bawa kasur tinggal di kelas.
Jadi sekarang Gitu Om. akhirnya ngaku juga akhirnya. Kalau kemarin sih masih ditutupin. Ya saya ngaku saya kena COVID. Nggak apa, nggak. Jadi pada saat itu mahasiswa-mahasiswa Turki harus keluar dari asrama, balik ke rumahnya Iya, masing-masing. berdua Nah, masing-masing. sementara harusnya bagaimana dong dengan mahasiswa-mahasiswa asing? Kalau dia harus keluar dari asrama-asrama kan dikosongkan, kan rasanya nggak mungkin juga mereka dipulangkan ke negara mereka, sementara waktu itu kan penerbangan susah. Sebenarnya kebijaksanaannya seperti apa gitu? Apakah Nah, sebenarnya harus mm, meninggalkan asrama juga atau bagaimana gitu? sebenarnya kebijakannya itu nggak boleh di asrama Om. Tapi kan kondisinya Oh, kita gimana? Kita nggak pulang juga. mm, Waktu itu bahkan sempet nih, kita semua nih yang orang luar tuh udah sampai didatengin ke apa namanya ke kantor gitu ya. Ke kantor terus dibilangin, coba kamu hubungin orang tua kamu harus pulang gini-gini. Itu udah sempet diomongin kayak gitu Om. Cuman asrama juga mm. nggak tega lah. Tiket mahal Om. Kondisi COVID pada saat itu seperti apa? Terus Iya, perpulangan juga memungkinkan susah banget pada saat itu kan. Ya ya penerbangan juga nggak ada. iya, mau jadi kayak bingung gitu serba salah gitu kan. Ya udah, akhirnya kita tetap di asrama dan kalau misalnya sedang ada pengecekan, ya udah kita sebisa mungkin kita untuk bersembunyi gitu loh. Itu solusinya pada saat itu. Loh, sementara jadi rada-rada ilegal juga dong waktu itu keberadaannya di asrama. Sementara pihak asrama tahu dong. Pihak asrama tahu dong. Pihak asrama tahu, kan pihak asrama ingin membantu kita gitu loh Om. Secara langsung mereka Iya, iya. tuh ingin membantu kita ya bagaimana? Kita dulu sempat diomongin, kita dulu sempat dipanggil ke kantor ya untuk coba ngomongin ke orang tua kamu kayak gini-gini bisa nggak sedekat ini untuk pulang karena memang udah diwanti-wanti terus nih sama pemerintah gitu loh. Ya udah, akhirnya kemarin sih sempat apa namanya ya harus sembunyi-sembunyi sampai ke jalur emergensi gitu kan untuk sembunyi kalau misalnya lagi ada pengecekan kan cuman kayak guru-gurunya doang kan yang kayak di bagian bawah terus kalau misalnya datang langsung ngasih haber gitu ngasih kabar ke kita oke kita sembunyi dulu sebentar sampai orangnya keluar baru ya udah tinggal di asrama lagi stay tapi sempat juga sebelum Rais pulang ke Indonesia tuh Rais udah tinggal di apartemen teman itu sempat juga kayak gitu. Nah, Rais, nah yang jadi pertanyaan lagi gitu kan. Dulu kan Rais sempat sih sebenarnya waktu itu kan bukan bukan ini kan dulu kan sempat Rais mengabarkan juga ke beberapa teman, tapi kan waktu itu Rais bilang Rais nggak apa-apa gitu kan ya. Walaupun nggak apa-apanya dengan terbatuk-batuk yang mencurigakan sebenarnya. Tapi kan itu udah lewat. Sekarang kan Rais sudah bilang bahwa iya kan Rais sudah bilang Rais sempat terpapar, ya Iya, kan. Nah, iya. karena kan kondisi Rais waktu itu harus sembunyi-sembunyi nih, ya kan? Mm-mm. Nah, begitu terpapar harus ke dokter dong. Nah, itu gimana dong ceritanya? Gitu. Oh, gini Om. Jadi pas terpapar itu kan tahunya juga gara-gara dokter datang ke asrama. Jadi beruntung banget waktu itu Nah, kan bentar dulu, kayak stop dulu. Nah, dokternya ini berarti dokter yang mendukung orang asrama dong, berarti pejabat-pejabat asrama, bukan sebenarnya kurang orang tahu yang nih Om. Sebenarnya kurang tahu. Jadi gini, pas awal banget itu kayaknya pas awal banget tuh yang bener-bener kayak ada pengecekan polisi keluar masuk sampai akhirnya mungkin entah izin keluar atau memang kayak udah dibiarin aja dan lain-lain sampai akhirnya itu sebelum puasa sih Om, itu sebelum puasa akhirnya mobil ronsen nih dateng nih, mobil ronsen buat ngeronsen kita. Yang di asrama nih semua ronsen lah 20 orang. Nah, itu pas hari Minggu tuh. Akhirnya siang-siang ronsen, malam-malam 3 orang dipanggil, termasuk Rais. 4 orang ding. 4 orang dipanggil, termasuk Rais. Untuk dibawa ke rumah sakit, gitu loh Om. Nah, jadi malam Senin Rais dicek, di swab. Itu pertama kali tuh Rais nanya, swab, ambil darah, terus di scan lah. Udah, akhirnya dibilang nih sama susternya nih lagi duduk lagi udah dicek gitu dibilang saya nanya kan ini saya corona apa enggak terus kalau kata susternya gini sih Om kalau dari gejalanya sih kamu corona ya cuma nanti harus nunggu hasil dulu 2 sampai 3 hari nah terus udah kan akhirnya tuh yang 4 orang itu tuh udah dipisah-pisah Om akhirnya Rai disuruh tinggal di apa kelas yang kapasitasnya yang gede banget nih gede kelas ini gede banget itu Rais bawa kasur tinggal di kelas makan dibawain di depan kelas
Jadi ada kayak udah temen lah, ada yang piket, makan, makan di depan kelas, ambil makan, makan dalam kelas, minum dibawain, apa dibawain. Obat tuh ada 5 macam om, obat tuh ada 5 macam, anti malaria, antibiotik, anti batuk kayaknya ada juga deh. Terus ya pokoknya itulah 5 macam. Terus ya udah akhirnya selama 2 minggu tinggal di kelas dan itu udah ngejalanin masa-masa tergabut. Nah, enggak, itu makanan itu tetap disiapin orang asrama, apa-apanya disiapin Iya, orang asrama, tetapi tetap disiapin. untuk mengurusnya dia minta bantu ke teman, bukan Jadi mereka di yang piket. langsung nyiapin. Oh, Iya ada di piketnya. Iya, jadi di piket teman-teman asrama juga, yang satu asrama memang kita jadi kayak saling membantu gitu. Sebenarnya di asrama juga kayak nggak ngejauhin kita yang kena COVID ya, kayak santai aja. Kita kayak udah sans aja gitu. Di sini nggak kayak dikucilkan atau COVID gitu terus langsung dijauhin itu enggak om. Di sini tuh santai banget kayak ya udah lu COVID terus waktu Rais di asrama ya, waktu Rais kena ya udah teman-teman juga kadang masih masuk ke asrama, masih masuk ke kelas Rais, masih ngobrol, masih santai. Oh iya. Kayak iya sans aja sans. Pakai masker dong, pakai masker dong. Pakai, kadang juga Teman. enggak. kayak Nah, kayak kadang tuh makan juga masih bareng. Kadang kalau gabut, iya. Indomie. Iya, kadang beli Indomie, udah makan, masak. Bawa ke kamar sini, makan. Jadi ya kayak sebenarnya kita udah sadar aja om, kita waktu awal-awal COVID masuk, terus tiba-tiba meskipun kita belum tahu nih kita sebenarnya COVID atau enggak, tiba-tiba teman ada yang jatuh sakit. Rais itu tergolong yang belakangan. Yang belakangan justru yang sampai dicek, yang sampai harus dicek. Itu pas awal-awal justru ya kayak kita udah sadar sebenarnya kita kayaknya semua udah kena COVID deh. Kita semua kayaknya udah kena COVID deh. Cuman ya tinggal tunggu siapa yang bakal jatuh duluan aja gitu. Kita udah sampai buka Dari obrolan 20, kayak gitu om. dari 20 yang tersisa di asrama berapa yang kena? Yang kena 6, 8 kali yang kena. 12. Hampir separuhnya lah ya. Iya. Tetapi nggak ada yang akhirnya berat juga dampaknya ya, maksudnya ya. Iya, nggak sampai berat banget sih. Paling ada temen yang di rumah sakit paling 2 hari udah suruh pulang lagi, suruh karantina mandiri, itu paling gitu. Sebenarnya yang rasa gini sih om, terlepas dari mungkin teman-teman ya entahlah di Indonesia seperti apa gitu ya. Sebenarnya COVID itu rasa nih, yang bener-bener rasa. Sebenarnya COVID itu lebih ke mental om. Bener-bener yang kena tuh mental. Yang kerasa bener-bener sakit tuh di mental om. Jadi pas Rais kena COVID nih, oke, fine, tubuh tuh ya mungkin entah karena faktor masih muda dan lain-lain antibodinya masih kuat. Oke, Rais tuh batuk-batuk parah, batuk kering tuh parah, demam seminggu, indera penciuman, indera perasa tuh hilang, maksudnya berkurang jauh. Demam iya, batuk iya, sesak enggak, alhamdulillah Rais sesak enggak. Tapi yang lebih parah itu Rais ngerasain mental Rais tuh down banget, ngedrop banget. Itu mental tuh yang paling parah. Rais itu sampai bingung mau ngapain, sampai kayak kita di karantina, tinggal di kelas om, selama 2 minggu. Itu awal-awal tuh Roy sampai gabut sendiri om, kayak kerjanya itu cuma tidur, terus nunggu makan dianterin, terus juga apa namanya, ya udah minum obat. Sampai Rais tuh sempat ngabisin waktu masa COVID itu 50 giga kuota nih, cuma 1 minggu. Itu Rais habisin. Itu saking gabutnya waktu karantina gitu om, jadi mental tuh kayak emang berpengaruh banget ya. Entah itu berita-berita dari luar lah, entah itu kayak kita nih bawaannya mau produktif nih, mau olahraga mau ngapa-ngapain, tapi gue sakit, gue corona, gue harus ngapain ya, terus kayak gue mau ini tapi males gitu, gitu dah, pokoknya berat banget dah waktu pas corona. Dan pada saat-saat itulah akhirnya jadi kangen Abi, kangen Umi gitu ya. Benar nggak sih? Iya. Yang tadinya ketika belum terpapar mungkin agak-agak terlupakan gitu ya. Tapi gini om, kerennya orang tua Rais nih, Rais bilang, Rais tuh waktu pas malam harinya untuk ke rumah sakit, Rais sudah bilang, nih Rais disuruh ke rumah sakit untuk cek corona. Terus Umi tuh nggak buat Rais panik, nggak buat Rais khawatir, pokoknya santai aja. Umi tuh jawabannya santai, kayak jawabnya cuma gini, ya udah deh, paling Dede tuh cuman kayak ketakutan doang, biasa aja, nggak kena corona gitu. Ya pas Rais udah bilang
Rais terpapar juga pun ya Umi kayak santai aja, mungkin kayak untuk menjaga apa status mental Rais juga gitu kan, supaya tetap justru nih teman-teman Rais yang malah heboh gitu. Wih, Rais corona, atau orang tua teman Rais justru yang heboh gitu. Umi justru Teman-teman yang di Indonesia terutama ya. iya, orang tua teman yang di Indonesia, terus teman-teman yang di sini juga justru teman-teman yang di Indonesia justru ya heboh juga, yang di sini juga heboh, pokoknya heboh. Tapi orang tua Rais tuh seakan-akan kayak tenang aja gitu kan. Jadi lucu juga. Kalau nggak salah, Umi memang orang kesehatan juga kalau nggak salah ya. Iya, Umi orang kesehatan juga. Justru pas Rais Ya, jadi apa namanya, pas dikasih obat tuh Umi langsung minta obatnya apa aja deh. Oh ini 5 obat. Oke, ini obat ini, obat ini, obat ini, obat ini. Udah gitu aja. Umi kasih tahu. nah, ada pertanyaan sih dari Kana 26. Tapi sekarang udah sehat kan, Kak? Katanya, oh sudah, alhamdulillah. Ini kejadiannya sudah beberapa Udah waktu yang lalu. Sudah sempat Rais pulang ke Indonesia juga. kan pas pulang ke Indonesia juga harus swab. Jadi memang Rais sudah swab juga, udah insya Allah aman lah. Lagian pas pulang ke Indonesia juga nggak banyak orang yang tahu Rais corona, kayak sans aja gitu, sans. Kalau misalnya kena juga kan, nih gue punya surat nih, gue udah swab. Nggak rapid ya, swab, ini ada swab. ini ada Tante Ira nih, Tante Ira. Assalamualaikum Rais, kata Tante Ira. Halo Tante Ira. Ingat dong Tante Ira. Waalaikumsalam. Ingat dong. Ini ada rival Panca. Kenapa? Iya, Kakak Rais bilang nih, gua diusir dari gara-gara koro-koro. Emang asramanya di mana? Asramanya Kakak Rais di mana? Oh, Kakak Rais kosannya di Bali. Iya sih, kalau yang Rais biar lihat nih Om. Iya Om, yang Rais lihat tuh. Biar nggak diusir, asramanya di Turki dong. Gini Om, sepenglihatan Rais nih ya, sikap untuk menanggapi corona itu cukup ini juga sih Om, cukup berpengaruh banget ke mental orang yang kena corona. Kalau Rais lihat di Turki itu kayak orang yang corona ya justru diberi semangat gitu. Justru ya kayak seakan kalau yang Rais kena corona waktu di asrama aja kayak fine-fine aja, seakan kayak oke, lu yang penting lu di asrama lu tetap ngikutin aturan, lu minum obat dan lain. Bahkan guru Rais tuh masih tetap masuk waktu Rais corona nih, masih di kelas itu masuk terus nanyain gimana, ngerasain apa aja, udah ada perubahan belum, dicek lagi suhunya, minum vitamin dulu ya. Itu sampai kayak gitu. Padahal guru Rais guru Rais sampai masuk ke dalam kelas Rais kayak, "Oh, maksudnya lu corona ya udah lu corona," gitu loh. Kalau di Indonesia yang Rais lihat seakan-akan kalau orang corona tuh udah kayak lu jauh-jauh sampai kayak apa ya? Sedih sih ngeliatnya, kayak oke, emang corona tuh berbahaya, tapi ketika lu kena corona dan lu lu sampai dijauhin oleh masyarakat dan dikucilkan, itu justru menjatuhkan mental banget gitu loh. Dan seakan-akan kayak makin gue tuh corona terus makin, kan corona itu soal mental juga yang tadi Rais sudah bilang. Rais yang kayak begitu aja masih ngerasa kayak mentalnya drop banget gitu loh. Apalagi kalau misalnya sampai dikucilin, sampai nggak dirangkul, sampai kayak justru diusir kayak Kakak Rais itu, wah itu parah banget sih. Itu mental kena banget Om, jujur mental kena banget gitu loh. Jadi kalau misalnya ada temen yang entah mungkin dia kena corona atau masih gejala, rangkul aja gitu, kayak tanya kabar, itu udah ngebantu banget lah gitu loh. Ini pesan buat teman-teman aja sih, mungkin sekarang masih corona gini kan gitu loh. Nah, mungkin karena di Indonesia informasinya seolah-olah corona ini sesuatu yang memang corona ini kan memang yang penting kita pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya kita terpapar corona di Indonesia, kebanyakan kita seolah-olah nih pembawa wabah nih, padahal kita sendiri juga nggak pengen wabah itu mengena di kita gitu loh. Makanya seolah-olah dikucilkan, saudara-saudara kita dikucilkan juga, semuanya dikucilkan gitu kan. Nah, sementara karena di Turki itu malahan sudah dibiasakan, ya corona itu memang harus dihadapi. Cara menghadapinya ada edukasinya, cara menghadapinya adalah seperti ini. Lo nggak usah takut, tapi yang penting kamu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak mungkin gitu kan. Nah, itu sudah teredukasi dengan baik mungkin. Kalau di kita mungkin edukasinya nggak sama mungkin ya gitu, ataupun kadang-kadang jatuhnya malahan atau jadi terlalu lebay juga, akibatnya jadi sesuatu yang menakutkan. Menakutkan. Tapi, cuman di bagian-bagian lain juga
di sekitar-sekitar Om Doni juga banyak juga sih yang cuek-cuek aja gitu kan. Cuman kalau sudah kena ya itu tadi, kalau udah kena nggak bisa cuek lagi gitu loh, maksudnya ya itu tadi harus Ya harus. menghadapi tadi pengucilan apa dan segala macamnya. Nah, alhamdulillah Rais mungkin karena kondisinya kesehatannya juga baik, kemudian pikiran-pikiran positif, kemudian dukungan dari sekitar waktu itu orang-orang asrama juga termasuk orang tua yang mungkin di dalam hatinya khawatir tapi keluarnya Ya, seperti tidak khawatir agar Rais juga tetap semangat dan ya tidak khawatir. mentalnya betul. Alhamdulillah itulah yang membantu Rais sembuh dari corona, walaupun pada waktu itu Om Doni sebenarnya udah curiga juga gitu kan, cuman enggak, Rais biasa-biasa aja, Rais Sehat baik-baik juga. aja, sebenarnya ngobrolnya juga udah batuk-batuk waktu itu kan, tapi alhamdulillah sudah melewati masa-masa itu, tapi tetap harus hati-hati karena bukan berarti yang sudah kena tidak tertutup kemungkinan untuk bisa kena lagi, tetap hati-hati. Yang Ya, jelas mungkin di masyarakat Turki sekali lagi pemerintah Turki juga sudah menjalankan protokolnya dengan baik, masyarakat Turki juga sudah melaksanakannya juga dengan baik sesuai protokol, makanya wisata di Turki pun sekarang sudah dibuka untuk orang-orang Indonesia, dan sekali lagi kita akan betul. promosikan bahwa bulan November dan Desember ini S3 marketing. bagi sahabat Mantap Om Doni. Indonesia yang ingin berwisata ke Turki dapat menghubungi saya, dan bagi sahabat Indonesia yang ingin berbelanja barang-barang dari Turki bisa menghubungi Rais gitu kan guys ya. Padahal tadi nggak ada loh niatnya buat promosi. Iya. Bagus loh. Ini Ya kan? S3 marketing berarti Om Doni ini. Mantap. Iya, iya, kebetulan ada kesempatannya kita berpromosi ya kita berpromosi. Insya Allah nanti saya Desember juga akan ke Turki, kalau nggak tanggal 12, kalau nggak tanggal 15. Nah, di tanggal 12-nya ini rombongannya sudah full, tetapi tanggal 15-nya masih ada. Nah, bagi sahabat Indonesia yang ingin ke Turki, boleh daftar. Dan ada tanggal-tanggal lainnya. Nanti ada yang 10 hari. Nanti ada paket yang bisa sholat di Hagia Sophia. Itu 10 hari. Gitu kan? Wow, asik dong. Hagia Sophia kan penasaran ya kita mau sholat di situ. Waktu itu Om Doni waktu itu belum bisa masuk karena masih jadi apa namanya, masih jadi museum ya. Oh ya. Nah sekarang udah bisa sholat di situ. Guys, mungkin coba kita cek lagi masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada mungkin ada sedikit pesan. Oh, sempat khawatir Tante Ira ngeliat video Rais batuk-batuk. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Tante Ira. Nah, alhamdulillah. Ini Om Doni jadi agak batuk sedikit jadinya. Nah, Aduh. mungkin ada ada ini pesan-pesan Rais untuk sahabat Indonesia. Siapa tahu ada teman-teman yang join dengan kita hari ini yang ingin kuliah di Turki juga. Mungkin ada tips-tips dari Rais. Terus kemudian juga kalau jalan-jalan ke Turki ada tips-tips dari Rais juga, atau mau belanja ke Turki ada misalnya yang sekarang lagi apa sih hot apanya sih kalian belanja itu, hot apanya, hot deals apa sih judulnya kalau yang banyak dipesan dari Turki itu apa sih ke Rais? Oh, yang banyak pesan di Turki itu sekarang baklawa. Itu banyak. Terus juga selain baklawa, apa namanya, kayak mangkok perhiasan, mangkok hiasan-hiasan gitu sih. Mangkok atau enggak piring itu banyak juga. Terus kayak taplak meja, taplak ya runner untuk meja tamu itu banyak juga, sarung bantal juga banyak. Itu lagi banyak banget Om. Serius itu banyak banget. Sip. Kalau ya teman-teman ada Silakan. yang mau, Ada yang mau dipromosi? Oke, ya kalau teman-teman sahabat Indonesia yang mau memesan barang-barang dari Turki nanti bisa DM Rais ya. Karena ini nanti ada yang just tip bulan apa nih, bulan Oktober ini ya? iya, akhir bulan ini dikirim ke Indonesia insya Allah tanggal 31. 31 Oktober ya. Iya. Jadi masih bisa dari sekarang kan, masih bisa Masih open PO sampai tanggal 29 nanti. Jadi teman-teman bisa request apa aja nih, bisa mau yang nggak ada di katalog, maksudnya yang nggak ada di IG Pasar Turki juga boleh, misalnya kayak nge-request, oh ini ada nggak, ntar kita cariin, itu bisa juga. Oke. Nah, sekarang ada tadi pesan-pesan Rais untuk teman-teman yang mungkin ada yang ingin kuliah ke Turki, mungkin ada sesuatu yang harus dipersiapkan secara khusus atau bagaimana tesnya dan segala macamnya, Rais mungkin bisa cerita. Kalau pesan untuk teman-teman yang ingin berkuliah di Turki, Rais lebih ingin mengatakan bahwa tolong persiapkan lebih ke mental ya. Mental itu penting banget. Terus plan teman-teman ke Turki nih mau ngapain sih? Terus juga setelah dari Turki mau ngapain? Jadi
ketika di Turki mau ngapain, dan setelah di Turki itu mau ngapain. Karena sering banget muncul, dan bahkan itu muncul ketika Rais sudah sampai di Turki nih Om. Justru pas Rais sudah sampai di Turki, justru malah pusing, ntar gue kuliah abis dari Turki, gue mau ngapain ya. Itu pertanyaan tuh muncul. Jadi coba persiapin plan teman-teman dari sekarang. Terus juga mental, perlu banget. Dan persiapan bahasa, kalau misalnya teman-teman memang targetkan di tahun depan baru berkuliah di Turki, coba aja persiapin dari sekarang bahasanya, jadi nggak makan banyak waktu gitu untuk mengorbankan 1 tahun untuk bahasa, sayang banget soalnya gitu. Tapi dimanapun teman-teman, mau teman-teman apa namanya, teman-teman mungkin yang sekarang lagi sedang mencari kuliah atau yang mungkin sudah berkuliah, semangat. Terus juga kalau misalnya ingin apa namanya baru ingin berkuliah, dimanapun teman-teman ingin berkuliah, itu yang terbaik, jalanin aja sesuai minat dan bakat, itu insya Allah jadi orang. Iya, gitu kan. Jadi persiapkan diri dulu, persiapkan mentalnya, kalau bisa persiapkan bahasanya, dan cari informasi sebanyak-banyaknya, baik mengenai jurusannya, kemudian bagaimana nanti setelah kuliah dari sana, bagaimana nanti pekerjaannya seperti apa. Nah, Om Doni bisa juga dong ngasih tahu bagi teman-teman ini tahun depan, ya kan, bagi teman-teman yang kira-kira, aduh, keluar kuliah di luar negeri kayaknya kok susah ya, kok kayaknya nanti ya, kok masih belum ya. Tapi kuliah di negeri bisa diterima juga ya. Bisa kuliah di swasta, di Padang ada namanya Institut Teknologi Padang. Nah, wow. Bisa join, cari-cari deh informasinya. Ada Instagramnya ITP Padang. Kalau misalnya masih kuliah ke luar negerinya masih belum berani nih, atau masih belum, kan karena banyak nih alasan-alasannya gitu kan. Nah, nggak keterima di negeri, swasta salah satunya, swasta terbaik di Kota Padang, dan di Sumatera, itulah Institut Teknologi Padang. Nanti lihat mantap. ITP saya rekomendasikan. Saya selalu bilang juga gitu Om, jadi kuliah tuh di mana aja gitu loh, mau di swasta, mau di negeri, yang penting mah kita yang ngejalanin juga gitu, yang penting sesuai minat dan bakat, insya Allah enak gitu ngejalaninnya. Oke. Ya, Rais, terima kasih banyak sudah menyediakan waktu hari ini. Ini hampir lagi, ini sudah yang sesi kedua ini sudah lebih dari 45 menit. Terima kasih banyak sudah bangun pagi, kemudian sudah mengundur sarapannya, karena di Turki, sekarang di Turki berarti jam berapa nih sekarang? Jam setengah 9. Iya, 8 lebih. Setengah 9 pagi. Iya, 8. Tadi dari bangun subuh langsung siap-siap standby untuk nge-live dengan kita. Oke, sahabat Indonesia, acara Nampol ini, Ngobrol Asik Minggu Pagi Online ini berlangsung setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Bagi teman-teman yang ingin join, ingin ngobrol dengan kita, pantengin terus Ngobrol Asik Minggu Pagi Online di Instagramnya Doni Ardia pukul 10 pagi. Minggu depan kita akan ngobrol dengan salah seorang artis yang serba bisa, dia adalah Bobby Rahman. Itu kebisaannya banyak sekali. Nanti Rais join juga ya. Oke, Rais, terima kasih banyak. Sekali lagi, terima kasih Om. Mudah-mudahan semoga kita ketemu ya Om ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita ketemu di Desember. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat Indonesia yang join pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Bermanfaat juga buat Rais dan bermanfaat juga buat saya tentunya. Amin. Ya, kita tutup saja langsung ya Rais ya. Kita kita perginya bareng aja. Oke. Nanti kita sama-sama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.